Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini lalu mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, masih dalam bab adab dalam berdoa. Pada hadis nomor 532, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu. Artinya, apabila salah seorang dari kalian bercita-cita, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya ia hanya meminta kepada Tuhannya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dari Aisyah. Status hadis ini sahih. Syarah dari hadis ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir, diantaranya adalah, apabila seseorang punya cita-cita, maka perbanyaklah cita-cita tersebut, karena pada hakikatnya ia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan terwujudnya cita-cita tersebut. Mintalah baik perkara kecil maupun perkara besar, perkara sedikit maupun perkara banyak, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin isi dari hadis ini singkatnya begini. Bagi Anda yang punya cita-cita, hadisnya ini. Kan begitu? Kadang seseorang punya cita-cita A, B, C, D, ketika ditanyakan dalilnya mana, nggak tahu gitu kan. Ketika ditanya, loh kenapa kamu punya cita-cita, nggak tahu dasarnya. Itu juga bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita sebagai muslim istilahnya punya hadisnya ada, Al-Qur'annya ada, misalnya sanadnya ada, cantolannya ada, sehingga kalau dalam bahasa Gus Baha, sudah seyogianya setiap perbuatan kita, keseharian kita itu selalu ada cantolan sanadnya. Nah, kalau dalam bahasa Gus Baha sanadnya ini. Anda yang punya cita-cita, coba hafalkan hadis ini, hafal alhamdulillah. Kalau nggak hafal, paling tidak maknanya tahu bahwa idza tamanna ahadukum falyuksir fa inna ma yas'alu rabbah. Ketika kita punya keinginan, maka perbanyak keinginan tersebut. Kenapa? Karena mintanya hanya kepada Allah. Ketika kita punya banyak permintaan, itu satu. Yang kedua, bagi orang-orang yang suka berdoa, salah satu dalilnya ini. Mungkin sebagian orang rajin berdoa setiap hari, setiap saat. Kenapa? Pada hakikatnya dia itu sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah. Tetapi tetap, kalau Anda mau naik level yang awalnya doa Anda adalah murni permintaan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, coba levelnya tingkatkan sehingga permintaan Anda bukan sembarang permintaan, tetapi merupakan suatu bentuk ibadah. Ad-du'a'u muhul ibadah, tetapi merupakan satu bentuk menjalankan perintah dari Allah dan Rasulullah, seperti ud'uni astajib lakum, dan juga seperti hadis ini, idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'alu rabbah. Sehingga ketika ada teman Anda yang berkata, wah
kerjaannya minta aja kepada Allah, kapan ibadahnya? Nah dari, oh iya ini saya minta karena diperintah oleh Allah dan itulah ibadah saya, kira-kira begitu. Sudah jelas ya. Jadi bagi Anda yang punya cita-cita, coba dasari cita-cita Anda dengan hadis ini supaya kuat, supaya menjadi ibadah. Bagi Anda yang suka berdoa setiap saat, coba dasari doa-doa Anda dengan hadis ini sehingga menjadi bernilai ibadah plus, kira-kira begitu. Ya kan, idza tamanna ahadukum falyuksir fa innama yas'alu rabbah. Nah, bagi yang mau menghafalkan atau mau mencatat, di deskripsi video ini insya Allah saya tuliskan hadis teksnya dan juga terjemahnya. Lalu cita-cita apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Nah, salah satu cita-cita yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cita-cita menjadi orang berilmu yang bisa mengamalkan ilmunya. Satu, misalnya kalau kita melihat para alim ulama yang sukses baik di dunia per YouTubean atau di dunia permedsosan atau di dunia nyata, kita melihat orang alim ulama kelihatannya mengamalkan ilmunya. Nah, kira-kira kita bicara pada diri kita sendiri, saya pengen seperti dia yang alim alamah kemudian bisa mengamalkan ilmunya. Seperti sekarang misalnya nih, yang diidolakan idola saya itu, saya kepengen seperti Gus Baha yang alim alamah, insya Allah mengamalkan ilmunya. Pengen seperti Ustadz Adi Hidayat yang alim alamah, kemudian mengamalkan ilmunya. Kemudian pengen seperti Ustadz Abdul Somad RCMA misalnya, itu kan contoh misalnya pengen jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya. Cita-cita lain yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi orang yang kaya raya, banyak harta segunung misalnya bergunung-gunung, tetapi menggunakan harta tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Misalnya hartanya sebagian dia gunakan untuk dirinya sendiri, sebagian dia gunakan untuk keluarganya, sebagian lagi digunakan untuk kepentingan umat Islam yang ada di daerah dia maupun di seluruh Indonesia dan lain-lain. Kira-kira begitu. Nah, itu sudah dua cita-cita ya. Nah, tapi kalau istilahnya kalau dalam bahasa Sunda, mun aya kahayang, mun loba kahayang, tah ieu dalilna, kira-kira begitu. Kalau banyak cita-cita, banyak keinginan, ini dia dalilnya. Jadi apa? Keinginan yang Anda miliki itu merupakan bentuk ibadah yang Anda punya. Nah, contoh saya pernah merenung kira-kira begini. Sejak dari SD itu, SD kelas 6 kalau nggak salah, yang ada di otak, di pikiran itu pengen jadi orang alim, pengen jadi orang ulama, punya pesantren banyak, punya santri banyak, kemudian nah itu terus pikiran itu bergolak dan bergelora di dalam otak, jiwa dan hati, sehingga saya pernah bertafakur, ini kira-kira Allah mau menjadikan saya jadi apa, seperti apa? Karena gejolak perjuangan, gejolak hero itu ada sejak kecil, kira-kira begitu. Nah, itu. Nah, bagi orang-orang yang punya perasaan saya seperti sama seperti saya misalnya, kalau tahu hadis ini maka semua gejolak di dalam hati, semua gejolak dalam pikiran itu adalah dalam rangka mengamalkan hadis ini. Idza tamanna ahaduhum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu. Itu yang kaitannya dengan ilmu dan pengen yang tampaknya perbuatan-perbuatan ukhrawi. Tetapi bagi Anda yang punya cita-cita, punya keinginan, punya gejolak dalam jiwa, dalam hati, dalam pikiran yang kelihatannya duniawi pun jangan kecewa. Misalnya Anda sejak kecil mimpi kerja, gajinya banyak, misalnya puluhan juta, sampai sekarang belum tercapai. Atau dari kecil mimpi kepengen jadi hartawan dan jultawan atau miliarder, dari dulu sampai sekarang belum tercapai, enggak masalah. Tetapi dasari semua keinginan Anda, semua cita-cita Anda dengan hadis ini. Idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'alu rabbah. Sehingga apa? Sehingga semua kepedihan yang Anda rasakan di otak, ya kan, semua rasa panas yang ada di dalam dada, dan semua perbuatan yang Anda lakukan demi mewujudkan dalam tanda petik sesuatu yang kelihatannya duniawi akan berubah menjadi sesuatu yang ukhrawi. Apalagi sesuatu tersebut yang kelihatannya ukhrawi, maka kau benar-benar menjadi sesuatu yang ukhrawi. Allahumma, jelas ya.
Baca lagi, idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'alu rabbah. Tetapi ingat, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melenceng. Jangan melenceng mentang-mentang misalnya pengen jadi seorang tokoh di dalam menuntut ilmu penuh kecurangan, misalnya waktu ujian penuh pernyontekan. Nanti ketika mencari gelar S1 penuh sogok sana sogok sini supaya mendapat gelar agar jadi seperti ulama. Ketika meraih S2 menjadi beli gelar sogok sana sini. Itu mah istilahnya, itu mah betul-betul perbuatan yang kelihatannya ukhrawi kemudian menjadi duniawi. Kalau nggak salah dalam hadis ada sebuah hadis yang mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya yasiru a'mal al-akhirah bi husnini ya. Dan sebaliknya kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal al-akhirah yasiru a'mal ad-dunya bisu inniyah. Jadi banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan ukhrawi tapi kemudian hanya bernilai duniawi saja. Kenapa? Karena buruknya nih. Contohnya apa ya? Itu contohnya seperti yang saya alami misalnya. Dari kecil ada ghirah, ada perasaan panas pengen jadi ulama yang besar, punya santri yang banyak, tetapi kemudian tujuannya hanya cari popularitas saja misalnya. Hanya cari sesuap nasi saja misalnya. Nah, itu perbuatan yang kelihatannya ukhrawi seperti itu hanya bernilai duniawi saja. Karena apa? Niatnya nggak betul. Tetapi sebaliknya, ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya duniawi seperti kepengin punya mobil banyak, sawah banyak, harta banyak. Itu kan kelihatannya duniawi gambarnya. Tetapi karena niatnya bagus, misalnya supaya saya punya mobil banyak supaya apa? Supaya bisa ngangkat santri untuk pengajian misalnya. Saya punya sawah banyak supaya bisa menggaji para ustadz sekecamatan misalnya, sekabupaten. Ya itu kan kelihatannya duniawi kemudian menjadi sesuatu yang ukhrawi bernilai ibadah. Karena apa? Karena baiknya nih ya, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah dan taufik, dibimbing. Kalau kita punya perbuatan-perbuatan cita-cita yang kelihatannya cita-cita ukhrawi, diberi hidayah dan taufik agar tetap bernilai ibadah, bernilai ukhrawi. Begitupun kalau kita punya cita-cita, punya keinginan yang banyak misalnya, yang kelihatannya perbuatan duniawi, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik agar kemudian menjadi perbuatan yang ukhrawi. Allahumma amin. Ya, kesimpulannya begini. Anda boleh berdoa sebanyak-banyaknya, tetapi berdoanya hanya kepada Allah. Kalau hadisnya mana? Ini. Idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'alu rabbah. Anda boleh punya cita sebanyak-banyak, setinggi-tingginya meminta kepada Allah. Hadisnya mana? Ini. Idza tamanna ahadukum falyukthir fa inna ma yas'alu rabbah. Jelas ya? Mudah-mudahan bagi yang hafal, alhamdulillah, nggak hafal pun minimal nilai-nilai dari hadis ini tertanam di otak kita, tertanam di hati kita, kemudian menyertai kita dalam perilaku keseharian kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.